Sinaloa adalah nama sebuah negara bagian kartel di Meksiko. Begitupun dengan Jalisco adalah nama negara di bagian Meksiko yang menjadi basic kartel Jalisco generasi baru atau disingkat dengan CJNG. Kedua kartel tersebut adalah pesaing utama dalam perang narkoboy di Meksiko yang melibatkan berbagai sindikat narkoboy. Konflik sebenarnya terjadi antara berbagai kartel narkoboy termasuk kartel Sinaloa dan CJNG untuk memperebutkan wilayah dan kekuasaan di seluruh negara Meksiko. Kembali lagi di Cerita Sore, tempat di mana setiap sore menjadi waktu terbaik untuk mendengarkan kisah nyata, berita hangat, dan cerita yang penuh makna. John, subscribe dulu John. Let's go. John, jadi cerita kali ini sedikit tegang ya. Kita bahas tentang kerusuhan di sebuah negara yang dimana merebutkan kekuasaan yang tak lain adalah kekuasaan antar geng kartel yang ingin menjadi nomor satu di salah satu negara, di mana kerusuhan tersebut dibuat bukan hanya antar geng yang mendapatkan kekerasan, melainkan rakyatnya pun ikut menjadi korban peperangan tersebut. Kartel Sinaloa. Meskipun bernama demikian, kartel ini memiliki pengaruh yang sangat kuat di banyak wilayah di negara Meksiko. Kartel Jalisco, generasi baru atau disingkat dengan CJNG. Kartel ini memiliki basic kuat di negara bagian Jalisco dan merupakan saingan utama kartel Sinaloa dan perang narkoboy di Meksiko. Konflik ini merupakan perang asimetris yang melibatkan pemerintah Meksiko melawan berbagai sindikat perdagangan narkoboy. Dan dua nama besar ingin menguasai negara tersebut, Sinaloa dan Jalisco. Inilah kisah tentang perang yang tidak pernah diakui oleh dunia, tapi setiap harinya memakan ribuan nyawa. Kisah ketika kekuasaan, uang, dan darah menjadi satu. Untuk memahami perang ini, kita harus mundur sedikit ke masa lalu. Tahun 1980-an, ketika Kolombia menjadi pusat perdagangan kokain di dunia. Pablo Escobar menguasai pasar Amerika dengan kartel di Medellin. Di mana saat ketika Escobar jatuh dan rute perdagangan menjadi sangat berubah arah. Di mana dari Kolombia, narkoboy dikirim melalui jalur darat lewat Amerika Tengah menuju perbatasan utara Meksiko. Dari sanalah lahir para kartel pertama di negara Meksiko. Nama dari bagian dari daerah Meksiko yaitu Guadalajara Kartel. Dari kartel inilah muncul nama-nama besar yang akan mengubah sejarah perdagangan narkoboy. Dan salah satunya adalah Pedro Alves dan Joaquin Guzman Loera, atau yang dunia kenal sebagai El Chapo. El Chapo membentuk kartel Sinaloa yang lama menjadi kekuatan terbesar di dunia narkoboy. Mereka punya sistem, punya kode, dan punya aturan sendiri. Negara bagian Sinaloa telah lama menjadi pusat barang selundupan dan sentra penanaman ganja dan opium di Meksiko. Hampir organisasi perdagangan di Meksiko berasal dari wilayah tersebut. Kartel Sinaloa juga berangkat dari wilayah ini. Mereka berasal dari keluarga petani kecil yang tinggal di bagian pedesaan negara bagian tersebut. Dan dilansir dari Britannica, pada 1960-an dan 1970-an, beberapa kelompok kriminal di negara bagian ini beralih dari memperdagangkan barang selundupan menjadi obat-obatan terlarang. Salah satu orang pertama yang memperdagangkan ganja dalam jumlah besar adalah Pedro Aviles. Dari tubuh Sinaloa sendiri lahirlah musuh yang jauh lebih kejam, yaitu Jalisco New Generation Cartel atau disingkat dengan CJNG. CJNG lahir dari pengkhianatan seorang mantan sekutu Sinaloa bernama Nemesio Oseguera Cervantes, atau biasa disebut dengan El Mencho. Ia tak setuju dengan cara Sinaloa bernegosiasi. Bagi El Mencho, kekuasaan tidak perlu diplomasi,
hanya butuh ketakutan. Tahun 2010-an, GGNG mulai muncul di Jalisco. Mereka langsung terkenal karena kekejamannya, tidak hanya membunuh musuh, bahkan mereka memamerkannya video pemenggalan, pembakaran, dan eksekusi yang kemudian diunggah ke media sosial untuk menunjukkan kami bukan kartel biasa, kami adalah bayangan kematian itu sendiri. Dan di sisi lain, Sinaloa masih kuat dengan jaringan global dan tradisi lamanya, uang dulu baru kekerasan. Tapi dunia berubah, GGNG menyerang gudang Sinaloa, membantai ratusan orang, dan bahkan menembak helikopter militer milik Meksiko. Ini bukan lagi perang antar geng, ini perang antar kerajaan. Dan rakyat yang akan menjadi korbannya. Jadi ini sadis banget John, pembantaian antara Sinaloa dan Jalisco, di mana mereka saling memperebutkan kekuasaan di negara Meksiko. Dan di kota-kota seperti Guadalajara, Michoacán, dan Zacatecas, tiap hari bisa seperti kematian baru. Polisi, tentara, bahkan wartawan, semuanya bisa dibungkam. Banyak dari mereka dibayar atau dipaksa untuk diam. Mayat sering ditemukan tergantung di jembatan dengan pesan dari kartel lain. Dengan tulisan, ini wilayah kami. Tulis mereka di dada korban. Jadi benar-benar sadis banget John di sana John. Udah nggak pikir panjang lagi. Jadi nggak nanggung-nanggung John, dia menulis pesan bukan di dinding ataupun di mana ya kan, langsung di dada korban. Bagi mereka perang ini bukan soal bisnis, tapi soal bertahan hidup. Dunia sering memandang Meksiko dengan citra sombrero dan musik mariachi, tapi di balik tawa dan warna itu ada luka yang tidak pernah sembuh. Perang antara Sinaloa dan Jalisco bukan hanya perang narkoboy. Ini perang antara dua sisi manusia, keserakahan dan ketakutan. Mereka sembuh demi bertahan. Mereka menakuti demi dihormati. Dan di tengah itu, yang mati bukan hanya tubuh, tapi kemanusiaan itu sendiri. Karena ketika uang jadi Tuhan dan darah jadi bahasa kekuasaan. Jadi John, mungkin malam ini saat kita duduk tenang di rumah, ada baiknya kita ingat ada tempat di dunia ini di mana suara senyap lebih menakutkan dari suara keramaian. Dan perang ini belum juga berakhir. Jadi begitu John, cerita dari Sinaloa dan Jalisco, di mana perang antara dua kartel ini sangat-sangat brutal, saling menyerang satu sama lain. Bahkan bukan antara geng yang menjadi korban, melainkan rakyatnya pun menjadi korban insiden tersebut. Dan inilah cerita sore.